Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zona Inspirasi ya. Dan untuk kesempatan video kali ini saya akan membuat general reading untuk zodiak Gemini ya. Ini energi di akhir tahun 2021. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing ya. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai. General reading untuk zodiak Gemini energi di akhir tahun 2021. Tantangan yang akan dihadapkan kepada kamu ini penuh dengan liku-liku ya. Banyaknya ujian yang sedang dihadapkan kepada kamu ya. Ini yang perlu yang mungkin ini dari beberapa Gemini, kamu akan mengeluarkan uang itu cukup banyak ya. Keuangan yang kamu keluarkan itu cukup banyak ya, yang mungkin keuangan yang kamu keluarkan ini tidak seperti biasanya maksudnya ya, ataupun emosi kamu ini memuncak. Dan dari beberapa Gemini, justru karena banyaknya rintangan, banyaknya tantangan yang dihadapkan kepada kamu, dari beberapa Gemini justru akan berubah prinsip-prinsip dia. Nah ya, karena tantangan yang dihadapkan kepada dia, sehingga dari beberapa Gemini justru prinsip-prinsip dalam hidupnya ini akan berubah. Karena memang perjalanan yang sedang kamu jalani ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, dan jalannya ini cukup berliku-liku. Nah, jadi disarankan untuk kamu, tetaplah kamu ini semangat, karena itu memang harus kamu jalani, dan itu memang harus kamu lalui. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan atas perjuangan kamu ya. Anggaplah semua hal yang dihadapkan kepada kamu itu sebagai pecut untuk menjadikanmu lebih baik dari sebelumnya dan lebih maju dari sebelumnya. Dan dari beberapa Gemini juga, kamu adalah sosok seseorang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kamu sendiri. Nah, itulah kebaikan kamu, hal positif dari Gemini. Kamu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kamu sendiri. Karena di suatu sisi, kamu sendiri dihadapkan dalam situasi yang berat ataupun sulit. Tetapi kamu melihat orang lain dalam kesusahan, melihat orang lain dalam kesulitan, kamu ingin membantu mereka. Ya, kamu selalu membantu mereka, terlebih orang-orang yang dekat dengan kamu. Kamu selalu membantu mereka, meskipun kamu pun dihadapkan dalam situasi yang sulit, karena kamu adalah sosok seseorang yang memang mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kamu sendiri. Ya, ini yang saya rasakan. Dan ini juga perlu diwaspadai, adanya sosok penjilat ataupun seseorang yang hanya manis di hadapan kamu, tetapi bersikap tidak baik di belakang kamu ya. Mungkin dia selalu bisa dibilang adu domba. Nah dia dekat dengan orang lain, dia ini membicarakan kamu, tetapi di saat dia dekat dengan kamu, di saat dia bersama kamu, dia selalu membicarakan orang lain. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Kamu harus menghindari hal-hal tersebut. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu, jangan sampai membuat kamu berhenti di tengah jalan ataupun menurunnya semangat kamu ya. Jangan sampai, karena jauh di belakang sana akan ada sebuah keberhasilan, akan ada sebuah kebahagiaan
yang akan kamu dapatkan jika kamu mampu melewati tantangan-tantangan yang memang dihadapkan kepada kamu. Tantangan ini memang harus kamu jalani, Gemini, ya. Dan apa ya? Apapun masalah yang dihadapkan kepada kamu, kamu harus mengambil tindakan yang tepat, ya. Kamu harus berpikir secara cepat dan melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapkan kepada kamu. Karena apa? Jika kamu lari dalam suatu masalah, masalah itu tidak akan kunjung berhenti ataupun justru akan semakin berantakan dan rumit. Maka dari itu, dari beberapa Gemini disarankan agar kamu menggunakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu. Dan dari beberapa Gemini pula, ini apa ya, bisa dibilang justru sebaliknya, dari beberapa Gemini, kamu menghindari masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu bukan karena kamu ingin lari dari masalah, bukan karena kamu takut untuk menghadapinya, karena kamu justru ingin mencari sebuah ketenangan hati, ketenangan batin, karena mungkin kamu sudah lelah dalam menghadapi hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu. Kamu sudah lelah, kamu sudah capek. Nah, maka dari itu kamu ingin menghindar dari masalah tersebut karena kamu memang ingin mencari ketenangan hati, ketenangan pikiran, ya, untuk agar kamu ini lebih mudah untuk mencari solusi. Ini dari beberapa Gemini, ya. Karena kamu menghindar dari suatu masalah itu karena kamu memang ingin mencari solusi, ingin menenangkan hati dan pikiran kamu. Karena dari beberapa Gemini, mungkin kamu akan melakukan perjalanan. Nah, ya, karena mungkin ini tidak semua Gemini ya, maksudnya dari beberapa Gemini, kamu melakukan perjalanan ke suatu pulau, ke suatu provinsi, ataupun ke suatu kota, ataupun justru ke luar negeri. Ini karena apa ya? Karena kamu memang ingin mencari sebuah ketenangan. Kamu ingin menghindari sesuatu. Karena kamu sudah merasa lelah, sudah merasa capek atas apa yang dihadapkan kepada kamu dan itu tidak kunjung berhenti. Nah, maka dari itu kamu menghindari masalah itu. Karena kamu memang mencari ketenangan, ya. Ini dan selanjutnya the moon. Nah, di mana kamu harus waspada dan berhati-hati. Ada beberapa orang yang apa ya? Dia ini tidak suka melihat kamu bahagia, tidak suka melihat kamu senang, tidak suka melihat kamu berhasil. Dia selalu iri dengan kamu. Dia iri dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan, sehingga dia berusaha selalu untuk menjatuhkanmu. Dia selalu berbuat hal-hal yang tidak kamu duga karena dia memang seseorang yang selalu iri dengan kamu. Nah, ya, jadi kamu harus mewaspadai. Dan orang ini berada di sekitar kamu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ya, dia ini manis, hanya manis di hadapan kamu, manis saat bersama kamu. Tetapi di belakang kamu, justru dia adalah seseorang yang justru melakukan hal-hal yang negatif kepada kamu. Dan selanjutnya, Three of Cups, di mana suatu hubungan asmara yang sedang dijalani beberapa Gemini, mungkin ada sedikit masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu ya di dalam hubungan asmara. Karena di sini ada kartu Three of Cups, di mana hadirnya sosok orang ketiga di dalam hubungan asmara. Nah, orang ketiga inilah yang merusak hubungan yang memang sudah terjalin antara kamu dengan pasangan. Jadi, kamu harus waspada dan berhati-hati tentang adanya orang ketiga yang hadir di dalam hubungan asmara kamu. Bisa jadi dia mendekati pasangan kamu, ataupun justru orang ketiga ini yang datang mendekati kamu. Tetapi dominannya orang ketiga ini justru mendekati pasangan kamu. Energinya lebih besarnya ya, maksudnya. Jadi kamu harus waspada dan kamu harus bisa selalu menjaga sikap ya. Ataupun kamu harus mencari informasi dulu lah. Cari informasi tentang kebenaran yang terjadi antara hubungan kamu dengan pasangan, ataupun kamu sudah merasa tentang perubahan sikap dari pasangan kamu. Nah, kamu harus menyelidiki dan mencari kebenarannya ya. Apakah memang ada orang ketiga di dalam hubungan asmara kamu. Nah, ini dari kartu Three of Cups. Nah, Two of Cups, di mana ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif tentang hadirnya
seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu, dia menawarkan sesuatu kepada kamu. Jika ini energi di dalam suatu pekerjaan ataupun usaha, orang yang datang kepada kamu, dia akan menawarkan suatu kerjasama di dalam suatu pekerjaan, ya. Apa yang dia tawarkan di dalam suatu pekerjaan ini adalah suatu hal yang menguntungkan menurut kamu, sehingga kamu menerima tawarannya, ya, dan kamu menjalin suatu hubungan kerjasama dengan orang tersebut. Ataupun jika ini di dalam energi suatu hubungan asmara, justru kamu akan menjalin suatu hubungan kembali dengan seseorang. Dari beberapa Gemini yang mungkin kamu masih single ataupun jomblo, akan hadir seseorang yang akan datang kepada kamu. Dia akan menawarkan suatu hubungan asmara, ya. Karena di sini juga energinya terasa tentang kartu Two of Cup, adalah kartu di mana terjalinnya suatu hubungan asmara, suatu hubungan kerjasama yang terjalin, ya. Dan karena kebaikan dirimu, kebaikan hati kamu, inilah yang membuat kamu ini, hubungan yang kamu jalani dengan sahabat kamu, dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu ini semakin erat. Selalu saja ada sahabat kamu yang memang peduli dengan kamu, yang dia mau membantu kamu di saat kamu kesusahan ataupun dalam situasi sulit, ada teman kamu yang akan membantu kamu. Karena memang kamu adalah sosok yang baik dan selalu baik dengan sahabat-sahabat kamu, dengan orang-orang yang kamu kenal, dengan orang-orang yang dekat dengan kamu. Maka hal baiknya orang-orang tersebut itu akan berbalik berbuat baik kepada kamu, meskipun itu tidak semua. Karena dari beberapa yang kamu bantu itu, dari beberapa orang tersebut, justru ada seseorang yang niatnya ini tidak baik kepada kamu. Nah, tetapi kita harus berpikir secara positif, ya. Biarlah mereka berpikir yang gimana-gimana. Yang penting niat kita baik, niat kita positif. Nah, bisa dibilang seperti itu, ya. Dan selalu ikutilah intuisi kata hati kamu agar kamu selalu baik-baik saja di situasi dan kondisi apapun. Yang terpenting kamu jangan sampai berhenti melangkah, ya. Jangan sampai semangat kamu menurun meskipun apa yang dihadapkan kepada kamu itu terasa sulit ataupun berat, karena itu adalah suatu hal yang memang harus jalani dan suatu hal yang memang harus kamu lalui. Dan di balik semua itu ada sebuah kejayaan, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kesuksesan yang akan kamu dapatkan, ya. Karena keberhasilan kamu, kesuksesan kamu ini berada di kuatnya dirimu, kekokohan diri kamu untuk menjalani, untuk melalui tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu, Gemini, ya. Dan disarankan, ya, kamu jangan terlalu menunda-nunda suatu hal yang sudah kamu rencanakan, yang sudah kamu planning dari sebelum-sebelumnya, yang sudah kamu persiapkan secara matang. Jadi jika memang kamu sudah mempersiapkan sesuatu, mempunyai rencana sesuatu, nah kamu harus cepat melakukannya, cepat melaksanakannya, ya. Agar kamu tahu hasilnya atas apa yang kamu kerjakan, ya. Jangan takut tentang apa hasilnya, ya. Jangan takut. Jika kamu tidak berani melangkah karena kamu takut hasilnya, itu justru tidak akan membuat kamu maju. Meskipun hasilnya itu gagal ataupun kurang maksimal, itu berarti kan bahwa mengharuskan kamu untuk lebih baik kembali, untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, ya, agar kegagalan itu tidak terulang kembali dan kesuksesanlah yang kamu dapatkan, ya. Nah, di sini ada kartu The Devil, di mana kartu The Devil ini adalah suatu ikatan, ya, ikatan yang terikat di dalam suatu hubungan. Nah, ya, bisa dibilang jika ini adalah energi seseorang dari masa lalu kamu, berarti dia seseorang yang sulit move on dari kamu. Dia sulit melupakan kamu, ya. Ini sampai saat ini dia yang menyakiti kamu, ya. Dia masih teringat dengan kamu, dia selalu terbayang dengan kamu. Dan ini saya juga merasakan bahwa ada rasa penyesalan yang ada di hatinya. Dia ingin meminta maaf kepada kamu. Dia ingin berkomunikasi kembali dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu. Ini yang saya rasakan, ya. Karena ini adalah suatu ikatan yang memang dia tidak bisa move on dari kamu, dia sulit lepas dari bayangan kamu.
Ini yang saya rasakan. Tetapi justru dari beberapa Gemini saya juga merasakan, ya, ini tidak semua Gemini. Dari beberapa Gemini, sebenarnya kamu pun masih mempunyai rasa sayang. Kamu terkadang masih mengharapkan sosok seseorang dari masa lalu kamu itu datang. Karena mungkin entah ada alasan lain kenapa sehingga kamu dengan pasangan sebelumnya ini putus hubungan kamu, ya. Tetapi jika kamu mau jujur di dalam hati kamu, sebenarnya kamu masih menyimpan rasa sayang dan masih mengharapkan dia ini hadir kembali kepada kamu. Ini yang saya rasakan, ya. Ini energi ini tidak semua Gemini, hanya beberapa, ya, hanya beberapa Gemini. Ataupun begini, di dalam suatu pekerjaan, dari beberapa Gemini, sebenarnya kamu sudah merasa lelah, kamu sudah merasa capek dalam melakukan pekerjaan tersebut, ya. Karena mungkin karena ada alasan lain ataupun adanya kontrak kerja yang sehingga memaksa kamu, mengharuskanmu untuk tetap melanjutkan pekerjaan kamu. Meskipun kamu melakukan suatu pekerjaan itu dengan hati yang kurang nyaman, kurang enjoy. Karena memang adanya suatu kontrak kerja itulah yang mungkin mengharuskanmu untuk tetap bekerja. Ini yang saya rasakan, ya. Karena ada suatu ikatan yang sehingga membuat kamu tidak bisa bebas, tidak bisa lepas dari hal yang memang membuat kamu sudah merasa bosan, sudah merasa jenuh. Tetapi kamu tetap memaksakan karena memang sudah terikat suatu kontrak ataupun adanya suatu alasan lain yang membuat kamu tetap bertahan. Nah, ataupun begini, di dalam suatu hubungan, kamu sering disakiti pasangan kamu sering dikhianati oleh pasangan kamu sering dibohongi pasangan kamu, tetapi kamu ingin menyudahi hubungan tersebut. Kamu ingin melepas dari bayangan-bayangan pasangan kamu yang selalu mengkhianati kamu, yang selalu menyakiti kamu. Tetapi karena ada alasan lain, entah itu apa, ya, alasannya yang membuat kamu ini tetap bertahan untuk menjalani hubungan dengan pasangan kamu, meskipun kamu sering disakiti dan sering dikhianati, dibuat sedih oleh pasangan kamu, ya. Dan di sini ada kartu Eight of Cups, di mana terkadang dari beberapa Gemini, kamu itu orangnya suka ragu-ragu dalam melakukan sesuatu, dalam melangkah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, janganlah kamu ini suka ragu, ya. Jika kamu suka ragu dalam melangkah, maka itu yang akan menghambat kemajuan kamu. Dan kamu tidak akan pernah maju jika kamu suka ragu, ya. Meskipun kita tidak tahu hasilnya apa yang kita dapatkan, yang penting kita ini berani mencoba, ya. Kita harus berani mencoba, maka kita akan tahu hasilnya, ya. Meskipun hasilnya itu baik atau tidak, yang terpenting kita sudah berani mencoba. Disitulah kita akan tahu hasilnya, dan disitulah kita akan mengerti, disitulah kita akan lebih bisa belajar kembali, disitulah kita ini akan mempunyai pengalaman atas apa yang sudah kita jalani. Jika pengalaman yang kita jalani adalah suatu hal yang mungkin kurang maksimal ataupun kurang baik, maka kita harus belajar dari hal yang sudah kita jalani tersebut, sehingga kita ini bisa menjadi lebih baik, lebih maju dari sebelumnya, ya. Karena di sini Fifth of Cup dari beberapa Gemini, kamu memang sedang mengalami situasi yang kurang mengenakan, ya. Mungkin adanya masalah-masalah yang dihadapkan kepada kamu yang cukup berat ataupun sulit, ya. Ini jika memang kamu perlu tempat curhat, tempat berkeluh kesah, ceritalah dengan sahabat terdekat kamu, dengan keluarga kamu, atau dengan orang-orang yang memang peduli dengan kamu. Siapa tahu mereka bisa memberi kamu saran, bisa memberi kamu nasihat yang siapa tahu berguna untuk menyelesaikan masalah kamu, ya. Jangan menyimpan suatu masalah itu sendiri, karena itu justru akan menyakiti diri kamu sendiri, ya. Karena terkadang jalan keluar itu bisa hadir dari orang dekat kita, ya. Dan di sini ada kartu The Judgment. The Judgment adalah sebuah kartu hasil atas apa yang kita kerjakan. Karma, bisa dibilang seperti itu, ya. Dari beberapa Gemini, kamu akan mendapatkan karma atas apa yang sudah kamu jalani sebelumnya. Semoga apa yang akan kamu dapatkan ini adalah suatu hal yang baik, adalah suatu hal yang positif, ya, yang sehingga
membuat kamu ini lebih bahagia. Ini yang saya rasakan. Tetapi tentang apa yang kamu dapatkan ini adalah hasil atas apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Jika di masa sebelumnya kamu melakukan suatu hal yang positif, hal yang baik, maka untuk kedepannya kamu akan mendapatkan suatu hal baik dan suatu hal yang positif. Jika di masa lalu kamu melakukan suatu hal yang negatif, maka kamu pun akan mendapatkan suatu hal yang negatif pula. Jadi, apa yang kamu dapatkan itu adalah hasil atas apa yang kamu lakukan. Nah, jadi kamu harus pintar-pintar dalam introspeksi diri, membenahi diri agar menjadi lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya ya. Karena tidak ada ruginya untuk kita jika kita mau introspeksi. Karena hal baiknya kita ini akan menjadi lebih baik dan lebih maju ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Dan saya harap kamu selalu bisa bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.